Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dea Mita di live update Tribun News spesial mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, edisi Selasa 26 April 2022. Kami akan sajikan informasi terkini situasi mudik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar pertama dari Provinsi Jambi, Tribuners. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, di Kabupaten Tebo, Jambi, Padang terpantau mulai ramai. Mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diizinkan tanpa penyekatan. Diketahui 2 tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik lantaran kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang tinggi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sopianto, reporter dari Tribun Jambi yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Silakan rekan Sopianto dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa arus mudik Lebaran tahun 2022 di Kabupaten Tebo, tepatnya di Jalan Lintas Jambi, Sumatera, sudah mulai ramai dilewati para pemudik Tribuners. Terpantau oleh Tribun Jambi di lapangan, arus mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Tribuners. Sebelumnya masyarakat dilarang mudik karena kondisi pandemi COVID-19. Namun saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai membaik, maka Presiden Joko Widodo sudah membolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun 2022 dengan syarat vaksin ketiga ataupun booster Tribuners. Nah, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sudah mulai ramai melintasi Kabupaten Tebo. Biasanya kendaraan sudah mulai ramai melintas di Kabupaten Tebo diperkirakan pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga malam hari Tribuners. Menurut informasi yang diterima dari salah satu karyawan CV Idola Kabupaten Tebo, Teci, harga tiket di loket itu diperkirakan 170.000 Tribuners untuk sampai ke Sumatera Barat. Nah, biasanya armada di Kabupaten Tebo memberangkatkan ke Sumatera Barat itu sekitar 2 hingga 3 armada Tribuners. Nah, kata Teci, dari Kabupaten Tebo menuju ke Sumatera Barat itu kalau pada malam hari itu pukul 20.00 Tribuners. Sedangkan untuk pagi hari itu pukul 10 waktu Indonesia Barat Tribuners. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa para pemudik sebelum melintasi Kota Marotebo itu mampir di Masjid Al-Ihtihad Kabupaten Tebo untuk beristirahat. Nah, mungkin sekian Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga reporter kami sudah melakukan wawancara bersama karyawan salah satu agen perjalanan di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Kalau Padang Tebo? Samo ya. Kalau nanti kenaikan ya menjelang hari raya nih? Enggak. Ngapa gitu? Biar masih gitu. Masih segitu. Ada peningkatan masyarakat yang berangkat ke Padang atau kemana? Alhamdulillah tuh ada lah. Soalnya kan lagi mau lebaran, banyak yang mudik juga kan. Jadi ada peningkatan juga ya. Berapa armada yang disediakan? Berapa mobil yang disediakan berangkat ke Padang? Kadang 5 sampai 6 lah. Sehari kadang 2. 2 yang berangkat. Dia tiap hari berangkat ya? Atau? Tiap hari berangkat. Berangkatnya tuh pagi sama malam. Pagi sama malam. Oh, dua kali ya? Itu penuh terus ya sekarang nih? Penuh terus ya? Sudah berapa lama nih meningkat? Meningkatnya tuh yang sejak bulan puasa lah. Baru mulai normal. Berangkatnya berapa? Kalau berangkatnya jam berapa ya? Kalau pagi jam 8. Kalau malam tuh kalau pagi jam 10 lah. Kalau malam jam 8. Ada tambahan armada mobil? Punya. Ya, ada penambahan nggak yang jelang hari raya nih? Ya ada. Ada. Tetap 5 sekarang berapa? 5 sampai 6 lah kadang. Beralih ke Jawa Tengah, arus lalu lintas di Jalan Tol Semarang Solo sudah mulai mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kendaraan yang masuk ke rest area mulai meningkat. Saat ini untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Riwidodo, silakan dengan laporan Anda. Ya, dia dan Tribuners dapat saya sampaikan dari Boyolali, tepatnya dari
KM 487 rest area Boyolali, di mana arus lalu lintas di tol Semarang Solo mulai awal pekan ini telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dari arah barat dari arah Semarang dengan plat rata-rata plat B maupun plat AA dan plat Jawa Baratan yang menuju ke arah timur. Sebagian besar dari para pemudik tersebut kemudian beristirahat sejenak di rest area 487 yang berada di Desa Gumukrejo, Kecamatan Keras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, di mana di rest area ini sejak sepekan terakhir ini mengalami peningkatan sebanyak 20%, di mana jika pada hari biasa kendaraan yang masuk di rest area tersebut hanya berkisar antara 400 sampai 500 unit kendaraan saja, namun sejak minggu kemarin hingga Selasa hari ini kendaraan yang masuk per hari bisa mencapai antara 700 sampai 800 unit kendaraan. Meski begitu, kendaraan besar khususnya yang mengangkut pemudik yang menggunakan bis belum terpantau ataupun belum terlihat adanya peningkatan arus lalu lintasnya. Ya. Baik, Tribuners, rekan Triwidodo juga sudah melakukan wawancara bersama manajer aset manajemen TMJ Dwi Suryanto. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk peningkatan arus mudik di jalur Semarang Solo Boyolali seperti apa? Ya, untuk mulai startnya ya Mas, untuk dari hari Sabtu kemarin kita udah antisipasi dan udah melakukan analisa bahwasanya udah ada lonjakan lah yang secara traffic, walaupun mungkin belum terlalu signifikan, itu antara 10 sampai 20% ya. Karena untuk hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu itu sudah yang masuk ke Sepekan menjelang Lebaran, penumpang kapal KM Lambelu di Pelabuhan Nusantara Parepare di Kecamatan Ujung, Sulawesi Selatan meningkat. Buruh angkut pun langsung menyerbu KM Lambelu yang baru saja sandar di dermaga pelabuhan tersebut. Bagaimana situasi di sana saat itu akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan M. Yaumil. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan, sekarang saya berada di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Nah, jika ada kapal sandar, Tribuners, saya bisa informasikan, jika ada kapal yang baru sandar atau hendak sandar, memang seperti biasa, seperti di dermaga-dermaga pada umumnya, buruh-buruh angkut di pelabuhan itu langsung menyerbu kapal tersebut. Alasannya tentu untuk membantu mengeluarkan barang-barang daripada penumpang yang baru saja hendak turun. Karena penumpang yang hendak turun di dermaga atau di pelabuhan biasanya memiliki atau membawa barang-barang yang sangat banyak, sehingga memang dibutuhkan buruh angkut untuk membantu penumpang turun. Nah, dalam menghadapi atau menjelang arus mudik ini, KM Lambelu dari arah Balikpapan menuju Kota Parepare, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, ini sudah mengalami peningkatan sebanyak 20%. Nah, biasanya di hari-hari biasa KM Lambelu ini hanya menurunkan 700 penumpang, dan di masuk sepekan jelang Idul Fitri KM Lambelu menurunkan 1.300 penumpang. Nah, masih sama untuk menghadapi arus mudik, KM Lambelu melalui Pelni di sini memangkas rute yang biasanya rutenya itu sampai ke pelabuhan terluar, yaitu di Kupang, tapi untuk arus mudik ini hanya sampai di Kota Makassar. Nah, hal ini untuk memaksimalkan lalu lintas pelayaran antara Kalimantan, Makassar, dan Parepare. Juga informasi bahwa arus mudik ini, jelang arus mudik ini tidak ada penambahan atau harga tiket yang naik. Dan di KM Lambelu sendiri ada 2 kelas, yaitu kelas dewasa dan kelas anak-anak. Seperti itu rekan yang bisa saya sampaikan. Baik, keterangan lengkapnya rekan Yaumil juga sudah mendapatkan dari Kepala Cabang Pelni Kota Parepare, Herman Hamid. Berikut liputan lengkapnya. Ya Pak, malam ini ada berapa penumpang Pak yang dibawa kapal apa ini Pak? Pelni. Lambelu. Ya, Lambelu. Ini malam kapal penumpang KM Lambelu dari arah
Tarakan Nunukan Balikpapan, penumpang turun di Parepare 1.310 dan diperkirakan puncak untuk minggu ini adalah KM Labelo, nanti yang akan datang minggu depan itu ada 2 kapal, yakni KM Bukit Siguntang tanggal 25 dan KM Labelo tanggal 28. Itu diperkirakan masing-masing mau bawa berapa penumpang nantinya, Pak? Kebetulan kapasitas kita ada 2.000 penumpang. 2.000 penumpang ya. Jadi kita pastikan bahwa semuanya terisi seat 2.003 penumpang. Pak, melihat ini Pak, apakah sudah ada peningkatan penumpang PLN khusus ini Pak? Ya, untuk KM Labelo pada malam hari ini telah ada peningkatan. Yang sebelumnya biasanya turun sekitar 700 orang, malam ini turun 1.310 orang. Artinya ada peningkatan kurang lebih sekitar 20%. Ini pasca pembatasan Pak ya? Ya, salah satu ada pelonggaran untuk persyaratan perjalanan. Tribuners, ada yang unik dari posko mudik yang didirikan oleh Polrestabes Bandung tahun ini. Posko itu dibangun dengan konsep utama bangunan ikonik Gedung Merdeka Bandung. Meski berupa replika bangunan yang dijadikan pos pelayanan mudik tersebut hampir menyerupai bangunan aslinya. Bagaimana dan juga di mana tempat posko ini berada akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Nasmi Abdurrahman. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat siang menuju sore Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar bahwa di momen mudik tahun ini sejumlah daerah seolah berlomba membuat pos pelayanan mudik yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Bandung, di mana pos pelayanan mudiknya tampak muka depannya dibuat seperti Gedung Merdeka Bandung yang sangat ikonik. Kemudian di pos pelayanan mudik itu didirikan berada di pusat kota Bandung, yaitu di Taman Cikapayang Dago. Kemudian selama mudik Lebaran tahun ini, pos pelayanan dengan konsep unik yang didirikan oleh Satlantas Polrestabes Bandung dibuka untuk masyarakat umum. Di pos pelayanan mudik itu terdapat sejumlah fasilitas seperti tempat istirahat, kemudian tempat atau monitoring untuk memantau arus kendaraan, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ruang bermain anak, musola, tempat vaksinasi juga ada. Kemudian setiap harinya diberikan juga minuman dan takjil gratis untuk wisatawan atau masyarakat yang hendak beristirahat atau berbuka di sekitaran Taman Cikapayang Dago. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut selengkapnya keterangan dari Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Arik Indra Sentano. Kami tampilkan. Untuk pos Yan Dago Cikapayang, kita mengangkat Gedung Merdeka. Itu sebenarnya niatannya adalah kota Bandung selama ini dikenal dengan kota yang klasik, heritage, tempat wisata dan sebagainya. Sehingga dengan adanya tahun ini ulang tahun G20, sehingga kami rasa nyambung konsepnya, sehingga Gedung Merdeka kita pindahkan di Dago Cikapayang supaya lebih ikonik sesuai dengan kota Bandung yang terkenal dengan yang khas seperti itu. Fasilitasnya apa saja di sini? Fasilitas jelas di sini kita ada tempat istirahat, tempat pijat, alat pijat gratis, kemudian alat charger gratis, kemudian minuman takjil setiap hari kita siapkan, kemudian ada vaksinasi gratis. Kemudian ada tempat untuk ibu menyusui, tempat mainan anak, tempat ibadah, musola, kamar mandi kita. Pekerja migran Indonesia di luar negeri diprediksi akan kembali ke tanah air menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mereka terdiri dari belasan ribu PMI yang tersebar di 24 negara penempatan. Hal itu disampaikan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan Larasati Dia Utami, reporter dari Tribun News yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Laras dengan laporan Anda.
Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Reporter Larasati Dia Utami melaporkan langsung dari Jakarta. Siang tadi baru saja diselenggarakan konferensi pers terkait penanganan kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI jelang Idul Fitri 1443 Hijriah di kantor BP2MI Jakarta. Jadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperkirakan akan ada 12.134 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan akan kembali ke tanah air jelang Lebaran tahun 2002 ini. Kepala BP2MI Beni Ramdhani tadi mengatakan angka tersebut merupakan proyeksi kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang akan segera berakhir pada bulan Mei 2022. Para PMI tersebut tersebar di 24 negara penempatan, yang 3 diantaranya adalah berasal dari Taiwan sebanyak 6.000 PMI, Hong Kong 3.700 PMI, Korea Selatan sejumlah 1.741 PMI, dan 610 PMI lainnya berasal dari 21 negara lainnya. Kepala BP2MI tadi mengatakan tren puncak kepulangan PMI biasanya terjadi 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Kepulangan PMI dari luar negeri sendiri diatur sesuai dengan surat edaran Ketua Satgas Penanganan COVID nomor 17 tahun 2022 tanggal 5 April 2022 melalui sejumlah pintu masuk baik itu darat, laut maupun udara yang salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi para PMI yang akan kembali ke Indonesia harus mematuhi ketentuan persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia yang ditetapkan Satgas COVID pemerintah, termasuk mengunduh atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin baik fisik maupun digital dan telah menerima vaksin COVID dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Kepala BP2MI juga tadi menyatakan pihaknya telah menyediakan shelter untuk menampung sementara PMI sebelum pulang ke kampung halaman. Untuk itu, namun jumlahnya masih terbatas dan BP2MI sendiri juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah terjadinya pemerasan kepada PMI yang tiba di tanah air yang dilakukan oknum yang memanfaatkan kedatangan PMI. BP2MI sendiri telah menyiapkan petugas di 23 UPT BP2MI di bandara dan pelabuhan dengan menerapkan protokol kesehatan yang bekerja 3 shift untuk memantau kepulangan PMI. Kepala BP2MI mengatakan terkait informasi kepulangan para PMI tersebut, BP2MI terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala BP2MI Beni Ramdhani selengkapnya. Lihat dari tahun ke tahun, tren puncak kepulangan menjelang Idul Fitri itu biasanya 1 minggu ya sebelum Idul Fitri dan juga 1 minggu setelah Idul Fitri. Maka tepat minggu ini adalah minggu yang memang harus diantisipasi terkait peningkatan angka kepulangan yang pasti sangat tinggi dan juga 1 minggu setelah ya, Idul Fitri. Sehingga itulah ini bukan hal yang baru sebetulnya. Jadi setiap tahun kami menangani kepulangan, tapi secara spesifik tentu karena ini menghadapi hari Idul Fitri, maka kami harus intensif mengkoordinasikan dengan berbagai pihak stakeholder dalam hal ini. Termasuk misalnya tadi terkait shelter. Kedua, moda transportasi bagi mereka untuk mereka kembali, apakah moda transportasi darat, laut maupun udara, itu yang harus dipastikan bahwa tersedia. Ketiga, kami juga ingin memastikan bahwa harga terjangkau, tidak ada permainan-permainan harga di lapangan. Kemudian bagaimana juga mereka tiba di bandara. Jadi selalu ada upaya oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan kedatangan PMI. Mereka menjadi objek pemerasan dan sebagainya. Mereka kadang-kadang digiring untuk naik kendaraan-kendaraan tertentu dengan harga mahal. Nah, ini yang terus kita awasi, sehingga kita juga berkoordinasi dengan seluruh aparat keamanan di setiap pintu masuk darat, laut, udara, agar tidak ada upaya-upaya pemerasan kepada PMI, tidak ada upaya-upaya mereka ya menjadi korban dari calo-calo tertentu, calo yang terkait moda transportasi darat, laut, dan udara, termasuk keamanan mereka. Pertama, untuk jumlah sebagaimana yang disebutkan tadi terkait kepulangan di bulan Mei 2022 12.134. Kalau kita melihat secara dominan
Peningkatan arus mudik di Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan ternyata lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Seperti di Jalan Lintas Timur Palembang Betung yang mengalami peningkatan volume kendaraan yang sangat drastis. Telantas Polres Banyuasin sendiri sudah melakukan antisipasi, namun kemacetan sempat tidak terhindarkan. Pantauan di sana selengkapnya akan dilaporkan rekan Ardiansyah, jurnalis dari Tribun Sumsel yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Dari pantauan kami yang kami lakukan hari ini, kondisi jalan lintas timur sudah mulai lancar dan tidak ada hambatan seperti 3 hari sebelumnya. Yang mana pada saat Sabtu, Minggu, dan juga Jumat itu kondisi jalan lintas timur lalu lintasnya mengalami kepadatan bahkan macet total. Nah, hingga saat ini kondisi jalan lintas timur sendiri mulai ramai lancar dan para pemudik yang didominasi datang dari Pulau Jawa juga mulai ramai dan melintas jalan lintas timur menuju ke Jambi dan seterusnya. Nah, kami juga sudah mengkonfirmasi Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Mozam terkait mengantisipasi bila terjadi kendala pada saat ada kendaraan yang mogok, karena kejadian ini sebelumnya juga sempat terjadi sehingga membuat jalan lintas timur menjadi macet total. Nah, ini yang menjadi antisipasi dan perhatian sendiri dari Satlantas Polres Banyuasin dengan menyiagakan personilnya di beberapa titik yang ada di Jalan Lintas Timur Palembang Betung untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan seperti hari-hari sebelumnya. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ardiansyah melaporkan dari Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Antrian kendaraan pribadi dan truk menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Barat tembus 2 km. Sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi kini lebih memilih santai duduk di bahu jalan sambil menunggu antrean. PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian juga mengaku kini tak lagi menggunakan jadwal keberangkatan untuk mengurangi kepadatan. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Irianda Palevi. Silakan rekan Rizky. Iya, Dea, pada Senin 25 April atau semalam sempat terjadi antrian panjang di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok sepanjang 2 km yang didominasi oleh truk logistik. Sedangkan untuk mobil pribadi juga mengalami antrian, namun untuk panjangnya lebih pendek atau hanya sekitar 1 km saja. Hal tersebut pun membuat para pengendara pun harus menggelar tikar di aspal dan bahkan ada yang makan di pinggir jalan. Namun untuk saat ini atau hari ini dari pantauan pada pukul 12 siang tadi, antrian kendaraan pribadi sudah mulai longgar. Namun untuk truk logistik masih saja terjadi antrian panjang walaupun tidak sepanjang semalam. Lebih lanjut juga saat ini juga Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman juga sudah mengunjungi Pelabuhan Tanjung Kalian Montok dan saat diwawancari juga mengungkapkan untuk Provinsi Bangka Belitung memang terjadi kenaikan jumlah distribusi logistik yang mengakibatkan adanya dominasi antrean truk dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Dari data yang disampaikan, dibandingkan dengan tahun kemarin, distribusi logistik di Provinsi Bangka khususnya melonjak sekitar 67,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu juga pihaknya juga akan membuka akses baru guna menunjang operasional Pelabuhan Tanjung Kalian. Nantinya juga akan dibuka jalur dari Mentok ke Sungsang, Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi dengan rencananya dibuka ini akan hanya memakan waktu sekitar 45 menit saja, sedangkan untuk kapasitas kapal bisa 400 penumpang dan ini masih akan terus digorok atau direncanakan untuk dapat direalisasikan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda di Bangka. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Suasana arus penumpang di Terminal Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan, Madura mengalami peningkatan pada hari ini Selasa 26 April 2022. Pantauan di terminal, sejumlah bus antar kota datang ke Terminal Ronggo Sukowati, Pamekasan membawa penumpang cukup banyak.
Pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Kuswanto Ferdian, jurnalis dari Tribun Madura yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan ingin melaporkan terjadinya lonjakan penumpang dari arah luar Madura yang hendak berhenti ataupun mudik ke Kabupaten Pamekasan. Nah, pantauan tadi sekitar pukul 8 hingga siang, lonjakan penumpang di Terminal Rogo Sukowati mengalami peningkatan. Tadi juga tim Kasatgas membuka posko untuk melakukan pengecekan peduli lindungi dan juga langsung melakukan sterilisasi terhadap para penumpang yang datang dari luar Madura dan hendak masuk ke Kabupaten Pamekasan. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan petugas penarik karcis di salah satu bus di Terminal Rogo Sukowati Kabupaten Pamekasan, saat ini terjadi lonjakan penumpang sekitar 20%. Ini mengalami lonjakan penumpang dari hari biasanya yang terbilang sepi begitu. Sehingga tadi penumpang yang datang dari luar Madura dan hendak menuju ke Kabupaten Pamekasan itu cukup banyak. Namun sebaliknya, arus yang dari Kabupaten Pamekasan yang hendak pulang kampung atau pergi ke luar Madura itu lebih sedikit. Rata menurut dari Kasatgas Terminal Rogo Sukowati Pamekasan, arus mudik tahun Lebaran tahun ini diprediksi lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, banyaknya lagi yaitu banyaknya penumpang ataupun para pemudik yang dari luar Madura yang hendak pulang ke Kabupaten Pamekasan. Nah, di Terminal Rogo Sukowati juga sedang dipasang yang namanya posko pemantauan. Ini untuk memantau terjadinya lonjakan penumpang menjelang Lebaran tahun 2002 ini yang terdiri dari petugas kepolisian, Dishub dan juga dari Satlantas Polres Pamekasan berjaga di sana, termasuk dari petugas Satgas. Nah, tadi Kasatgas juga memberitahukan kepada para penumpang yang hendak pergi ke kabupaten selain dari Pamekasan dan juga pergi ke luar Madura agar memiliki aplikasi Peduli Lindungi, karena ini diwajibkan terhadap para penumpang yang hendak menaiki bus di Terminal Rogo Sukowati. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, karena saat ini di Kabupaten Pamekasan Dea sedang masih terkonfirmasi kasus COVID itu masih agak banyak, sehingga di sini masih statusnya masih dalam level 3. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian untuk laporan Anda dari Pamekasan Madura. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Barat, Tribuners. Polres Garut meluncurkan aplikasi khusus untuk pelayanan mudik Lebaran tahun ini. Aplikasi tersebut bernama Smart Lantas Polres Garut. Aplikasi itu dilengkapi dengan informasi seputar mudik. Berikut pantauan lalu lintas dengan menampilkan CCTV. Selengkapnya dan juga apa saja fiturnya di sana akan diinformasikan rekan Sidki Al-Ghifari, jurnalis dari Tribun Jabar. Silakan rekan Sidki. Baik Dea, selamat sore juga pemirsa Tribuners. Kemarin Polres Garut meluncing aplikasi Smart Lalu Lintas yang bisa digunakan untuk khusus para pemudik di tahun ini. Jadi pemudik bisa memantau langsung dalam aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut bernama Smart Polantas Polres Garut yang di dalamnya terdapat informasi seperti CCTV, kemudian fitur yang paling diutamakan yaitu panic button ya, tombol panik ini untuk pemudik yang mengalami trouble di jalan, misalnya terjadi kekurangan bensin, kehabisan bensin, atau terjadi mogok dan sebagainya. Nanti pemudik bisa menekan tombol panik tersebut dan melaporkan permasalahan apa saja yang dialami. Kemudian nanti setelah dilaporkan, nanti petugas kepolisian akan langsung menghubungi atau menjemput. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memuat soal adanya pelayanan derek, pelayanan bengkel darurat, dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk mudik, aplikasi Smart ini juga melayani hubungannya dengan kepolisian lalu lintas seperti pengurusan BPKB, STNK, dan lain sebagainya. Jadi memang di launching di musim-musim mudik ini yaitu menekankan aplikasi untuk membantu para pemudik, memudahkan mereka saat melintasi jalur Garut ini. Karena diketahui kemarin sudah ada peningkatan 20% pemudik yang masuk ke Garut, dan tentunya hari ini sudah ada kembali peningkatan dan akan terus meningkat
dengan nantinya puncaknya ada di H-2 yang melintas ke Garut, diharapkan aplikasi ini dapat membantu para pemudik dengan bisa memantau CCTV di sana. Pemudik juga tidak perlu khawatir karena di Garut juga ada beberapa rest area yang sudah disiapkan dengan berbagai pelayanan yang sangat lengkap, termasuk di GTC Limbangan ya. Jadi pemudik yang ingin mengakses aplikasi ini bisa mendownload di Play Store di Android dengan Smart Polantas Polres Garut. Baik dia, terima kasih. Baik, Tribuners, terkait aplikasi ini, rekan Setki juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Garut, AKBP Wirdanto. Berikut liputan lengkapnya. Kan untuk tahun ini berapa? Ya, untuk jumlah personil gabungan, total ada 1.770, TNI, Polri, beserta lintas sektoral lainnya. Dan kemudian kita ada 29 pospam yang tergelar dari mulai pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan juga termasuk pos wisata. Ada perubahan sistem Pak untuk tahun ini Pak? Ya, yang jelas perubahan sistemnya bahwa kita tidak melakukan penyekatan, tetapi hanya melakukan random sampling saja. Dan nanti kalau misalnya kita ada yang belum melaksanakan vaksinasi, kita membuka gerai vaksin. Ditambah kami juga sudah barusan meluncing adanya aplikasi Smart Polantas. Di situ adalah kami berharap ini bisa disosialisasikan sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan para pengguna jalan di pada saat arus mudik dan arus balik. Di situ ada live CCTV, ada traffic info, ditambah juga ada panic button kalau ada trouble spot atau mungkin ada permasalahan di perjalanan. Itu pengurusan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 masih sepi pada hari ini Selasa 26 April 2022. Hari ini aparat kepolisian juga masih melakukan uji coba sistem ganjil genap kepada kendaraan yang ingin mudik lebaran. Kendaraan yang tidak sesuai antara plat nomor dengan tanggal hari ini maka akan dialihkan ke jalur arteri. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Warta Kota, ada rekan Miftahul Munir. Di sana silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, bisa saya jelaskan bahwa sampai siang tadi kondisi arus lalu lintas di Cikampek Utama 1 itu masih terpantau sepi dari aktivitas warga yang ingin mudik lebaran atau meninggalkan Jakarta. Dari pantauan juga kendaraan bisa memacu dengan kecepatan tinggi di atas 60 km per jam. Kemudian dari data yang dihimpun bahwa sejak dini hari tadi atau pukul 00.00 sampai dengan 03.00 WIB itu sudah ada sekira 7.337 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Kemudian pada pukul 03 sampai pukul 6 pagi tadi itu ada sebanyak 4.429 kendaraan yang meninggalkan Jakarta, dan pukul 6 sampai pukul 9 tadi itu ada sekira 6.600 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Nah, sampai hari ini pihak dari kepolisian sendiri masih menerapkan uji coba sistem ganjil genap yang diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer Palimanan ini. Nah, untuk uji coba kedua ini memang kondisi lalu lintas masih sepi, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang keluar dari Jakarta. Kemudian rencananya besok masih ada uji coba terakhir sistem ganjil genap ini, dan rencananya dari kilometer 47 sampai Kangkung atau kawasan Jelang Semarang. Nah, kemudian sampai saat ini juga kondisi arus lalu lintas masih belum ramai, dan aktivitas di rest area juga belum terjadi penumpukan kendaraan meskipun ramai dari pemudik yang beristirahat. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners jangan kemana-mana karena kami masih akan menampilkan sejumlah informasi terkait mudik lebaran tahun ini hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini. Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya di Jawa Tengah. Tribuners, pemudik sudah mulai memadati arus lalu lintas di jalur Pantura, Kabupaten Brebes. Pada H-6 Lebaran ini, Selasa 26 April 2022, pemudik yang melintas masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Sementara plat kendaraan kebanyakan berkode B atau DKI Jakarta dan sekitarnya. Pantauan selengkapnya di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Jateng. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Bahrudin Ahmad di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Jadi memang dalam pantauan kami, suasana arus mudik H-6 Lebaran ini sudah mulai terlihat di jalur Pantura Brebes ini. Dan arus lalu lintas sudah mulai dipadati kendaraan pemudik, tetapi masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor ya untuk yang jalur Pantura. Dan pantauan kami bahwa hal itu dapat dilihat dari banyaknya pemudik ya yang membawa kardus ataupun tas ransel yang cukup besar seperti itu. Dan jika kami melihat, kebanyakan ini kendaraan-kendaraan yang melintas berplat nomor dengan kode B atau kode Jakarta dan sekitarnya. Tetapi banyak juga yang kode kendaraannya ini plat H daerah Semarang Raya maupun plat K daerah Kudus Raya. Dan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, Ibu Ajun Komisaris Polisi atau AKP Endah menyampaikan bahwa arus lalu lintas masih normal. Jadi sudah ada kendaraan mudik, akan tetapi belum meningkat secara signifikan. Nah, sementara prediksi dari Ibu AKP Endah menyampaikan bahwa puncak dari arus mudik di jalur Pantura ini diprediksi akan terjadi pada Sabtu 30 April. Dan pihaknya pun sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas apabila nantinya terjadi kemacetan atau lonjakan pemudik di jalur Pantura. Antara lain akan dilakukan kontraflow, penarikan arus ataupun pengalihan arus. Akan tetapi jika terjadi kemacetan atau peningkatan atau lonjakan pemudik. Dan kami pun menginformasikan bahwa di sepanjang jalur Pantura ini banyak tempat-tempat yang bisa menjadi tempat peristirahatan ya, mulai dari SPBU, masjid-masjid maupun rumah makan seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fajar Bahrudin melaporkan dari jalur Pantura Brebes. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Perhubungan Kalimantan Utara menggelar inspeksi kendaraan atau remcek untuk sejumlah unit bus Damri. Remcek ini digelar untuk memastikan armada bus layak jalan dan layak operasi di masa arus mudik mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi, wartawan dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Faudi. Halo rekan Faudi. Ya, dapat dilaporkan bahwa pihak Dishub Kaltara telah melakukan inspeksi atau remcek terhadap 8 unit kendaraan bus Damri
yang beroperasi di Kaltara. Pemeriksaan ini untuk memastikan bus-bus yang akan beroperasi nanti layak jalan dan layak operasi. Selain melakukan rem cek, pihak Dishub Kaltara juga telah memeriksa sejumlah supir atau pengemudi bus Damri dengan melakukan tes urin, di mana hasil dari tes urin ini dinyatakan bahwa seluruh supir yang diperiksa negatif memiliki kandungan narkotika atau narkoba atau pengaruh obat lainnya. Dan pihak Dishub Kaltara sendiri memprediksi bahwa puncak arus mudik di Kaltara akan terjadi pada tanggal 29 ataupun 30 April, di mana nantinya pada tanggal tersebut para PNS atau ASN di lingkungan Pemprov Kaltara itu sudah melakukan atau sudah mulai memasuki masa cuti bersama. Selain Damri, pihak Dishub Kaltara juga sudah memeriksa angkutan umum lainnya yang kerap digunakan oleh pemudik, seperti halnya speedboat yang melayani sejumlah daerah di Kaltara. Pihaknya memastikan seluruh armada yang ada di Kaltara sudah siap untuk melayani arus mudik pada tahun 2022 ini. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Ahmad Hairadi. Berikut liputan lengkapnya. Artinya hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada kendala-kendala itu bisa teratasi lah di dalam perjalanannya, sehingga angkutan Lebaran pada tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman gitu kan untuk masyarakat yang sudah beberapa tahun ini tidak bisa berlebaran bersama keluarga besar mereka. Jadi kita berharap semuanya dan dapat menikmati lebaran. Polda Kalimantan Barat mengerahkan 1.500 personel gabungan untuk mengamankan jalannya arus mudik Lebaran 2022. Ribuan personel itu akan disebar ke seluruh wilayah Kalimantan Barat di 59 pos yang dibangun. Polda Kalbar juga menegaskan personel hanya berjaga dan tidak ada penyekatan. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Pontianak. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ferianto. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih dia Nadia untuk informasi sendiri. Walaupun operasi itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 April nanti, namun dari Polda Kalimantan Barat ini sudah kemarin itu sudah melakukan gelar pasukan kesiapan untuk operasi ketupat 2022 di Kalimantan Barat, dan sebanyak 1.500 personel itu bakal disebar ke 59 pos yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Nah, pos itu sendiri terbagi menjadi 3 pos ya, yaitu yang pertama itu pos pelayanan, kemudian ada pos pengamanan dan juga pos terpadu. Nah, untuk di Kalimantan Barat sendiri terdapat 28 pos pengamanan, kemudian ada 26 pos, maksudnya 28 pos pelayanan, 26 pos pengamanan, dan 5 pos terpadu. Nah, pos terpadu ini pun dari seluruh pos sendiri merupakan nanti diisi oleh personel gabungan ya, bukan hanya dari kepolisian, namun juga dari berbagai seperti TNI, kemudian gabungan, dari kesehatan, dan juga tim-tim terpadu yang ada di sana. Nah, untuk jalannya, untuk sampai saat ini sendiri, kemarin itu dari pihak kepolisian dan sampai hari ini dari Polda Kalbar menyampaikan masih untuk arus lalu lintas di wilayah Kalimantan Barat sendiri masih terpantau ramai lancar, belum ada kepadatan, dan diprediksi sendiri untuk kepadatan pemudik di wilayah Kalimantan Barat ini bakal puncaknya itu bakal pada tanggal 30 April mendatang. Nah, nantinya Kapolres ini memastikan bahwa pada tahun 2022 ini tidak ada penyekatan ataupun pembatasan aktivitas, sehingga petugas perjalanan itu memang fokus untuk mengamankan jalannya arus mudik. Selain itu juga dari pihak kepolisian ini bersama dengan instansi terkait juga ini bakal melakukan proses pengamanan di seluruh wilayah pemukiman masyarakat untuk memastikan bahwa rumah-rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya untuk mudik itu aman dari gangguan kamtipmas ya. Baik, terus terkait ini. Baik, terima kasih rekan Ferianto, dan berikut Tribuners hasil wawancara jurnalis kami bersama Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryabodo Asmoro. Selengkapnya kami tampilkan. Hasil rapat koordinasi kemarin, diskusi dan sebagainya, akhirnya Polri akan mengeluarkan personil 1.500, TNI 265, dan instansi terkait 1.291 orang. Dari 1.500 untuk Polri ini, 463 ini di Polda dan Polresnya 1037.
Untuk pelaksanaan kegiatan saya sampaikan tadi tanggal 28 sampai tanggal 9 dan tetap kita akan lakukan pengamanan terhadap rangkaian kegiatan Lebaran dan kita mengutamakan protokol kesehatan. Dan untuk mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 30 kita bersama-sama seluruh stakeholder dengan teman-teman Forkopimda dan semuanya kita mengakselerasi vaksinasi agar bisa tercapai. Untuk Kalimantan Barat sendiri sampai dengan kemarin vaksinasi pertama 87,6%, vaksinasi kedua 68%, vaksinasi 3 ini masih kecil, masih 9% kalau salah. 8% juga sih? 8% kalau saya lihat. Ini mohon kesadaran kepada masyarakat semuanya supaya aktif melaksanakan vaksinasi. Ketika nanti ada datang tandetolan, tamu, saudara yang dari jauh-jauh akan pulang ke kampung, kemudian yang di kota di sini akan pulang ke kampung atau mungkin pulang ke luar Kalimantan Barat, luar Pontianak, semua dalam keadaan sehat walafiat pergi dan pulangnya. Itu harapan pemerintah, seperti itu harapan kita semua. Beralih ke Sulawesi Barat, kapal perintis Sabuk Nusantara 93 sandar di Pelabuhan Majene pada Senin 25 April 2022 kemarin. Kapal tersebut mengangkut sekira 209 orang penumpang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Informasinya kapal ini merupakan kedatangan terakhir jelang Lebaran. Bagaimana informasi lebih detailnya akan dilaporkan wartawan Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Mas Din di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan Tribuners, melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Nampaknya arus mudik Lebaran 2022 semakin di depan mata, apalagi di sepekan menjelang Lebaran 2020 ini. Nah, seperti yang Tribuners lihat, dapat saksikan di mana kapal perintis Sabuk Nusantara 93 yang mengangkut pemudik dari Kota Baru, Kalimantan Selatan ini kembali sandar di Pelabuhan Majene. Tepatnya di Pelabuhan Pasarang, lingkungan Pasarang, Kelurahan Petoli, Kecamatan Banggai. Dan kapal ini mengangkut sekitar 330 penumpang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi, khususnya di daerah Sulawesi Barat. Diketahui kapal tersebut berangkat ya dari Kota Baru sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah di hari sebelumnya, sehingga diprediksi atau dikatakan waktu tempuh dari Kota Baru ke Majene ini sekitar 24 jam perjalanan. Nah, adapun salah satu penumpang yang sempat kami wawancarai itu mengatakan memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi 3 hari menjelang Lebaran. Nah, juga selain itu Tribuners seperti yang kami wawancarai yakni Samida mengatakan ia juga mudik lebih awal agar bisa lebih lama di kampung halaman di Tinambung, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, sehingga memilih mudik lebih awal dari sebelumnya. Selain itu juga para pemudik ini merasa bersyukur mengingat tahun-tahun sebelumnya pemerintah melarang melakukan mudik akibat pandemi COVID-19 dan tahun ini diberikan kelonggaran oleh pemerintah, meski dengan syarat untuk para penumpang yang ingin mudik ini wajib booster atau menyertakan hasil antigen tersebut. Dan juga informasi yang kami peroleh untuk para penumpang ini juga memilih menggunakan kapal perintis karena harga tiketnya yang murah, yakni hanya sekitar 20.000 per orang. Informasi yang kami peroleh dari Kepala Syabandar Majene, Abdul Rahman, mengatakan kapal perintis yang tiba hari ini merupakan kedatangan terakhir hingga Lebaran nanti dan akan kembali dioperasikan sekiranya 1 minggu setelah Lebaran. Hal ini karena memang Pelabuhan Majene yang di Pasarang ini merupakan pelabuhan kecil yang memang hanya melayani kapal-kapal perintis yang melayani juga wilayah-wilayah luar wilayah-wilayah luar atau daerah terpencil, sehingga memang untuk kedatangan kapal ini hanya datang 1 kali dalam sepekan saja. Itu pun untuk jadwalnya sewaktu-waktu bisa berubah. Sehingga untuk arus puncak mudik yang diprediksi di sepekan terakhir jelang Lebaran ini akan difokuskan ke pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di sekitar Kabupaten Majene, yakni di
Kota Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan juga di Parepare. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Masdin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. PT Angkasa Pura I Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan menerima 9 penerbangan tambahan atau extra flight dari sejumlah maskapai. Hal tersebut imbas dari tingginya pertumbuhan penumpang pada periode angkutan lebaran tahun ini, 25 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Miftah Aulia Anggraini, wartawan dari Tribun Kaltim yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Dea. Memang dapat dilaporkan bahwa PT Angkasa Pura I Bandara Sam Sepinggan Balikpapan sudah menerima 9 penerbangan tambahan atau extra flight dari sejumlah maskapai dan sudah berlaku sejak tanggal 20 April 2022. Hal tersebut memang merupakan imbas dari tingginya pertumbuhan penumpang yang didukung dengan meningkatnya pergerakan pesawat pada periode angkutan lebaran tahun ini, di mana pada tanggal 25 April sampai dengan 10 Mei 2022. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Rika Danas Kusuma juga menuturkan bahwasannya penerbangan di Bandara Sam Sepinggan biasanya hanya 90 pergerakan pesawat per hari, namun saat ini sudah mencapai 97 pergerakan pesawat setiap harinya. Kemudian kenaikan jumlah penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri juga naik secara bertahap, mulai dari 8.000 sampai 9.000 per hari dan terkini telah lebih dari 11.000 penumpang per harinya. Bahkan diprediksi nanti ada 12.000 hingga 13.000 penumpang per hari yang akan dilayani pada puncak arus mudik tahun ini yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 April 2022 di Kalimantan Timur. Kemudian kenaikan jumlah penumpang ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi PT Angkasa Pura I Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Untuk itu Bandara Sam Sepinggan juga melakukan penyesuaian operasional serta memastikan keandalan fasilitas untuk mengakomodir extra flight yang sudah disetujui. Dan adanya extra flight pada periode Lebaran 2022 memang sebagai salah satu indikator pemulihan sektor penerbangan nasional. Adapun penambahan penerbangan atau extra flight juga masih dengan sejumlah tujuan favorit, di antaranya Jakarta, kemudian Surabaya, dan Makassar. Selain itu, Angkasa Pura I Bandara Sam Sepinggan juga sudah memperpanjang jam operasional saat Lebaran tahun 2022 dari pukul 6 pagi sampai pukul 11 malam. Dan ini juga berlaku sejak 20 April 2022 dan akan berakhir pada 20 Mei 2022 mendatang. Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan, sejak kemarin juga Bandara Sam Sepinggan sudah resmi membuka posko angkutan udara pada masa Lebaran tahun 2022. Fokus dari pada posko ini untuk mengantisipasi adanya pergerakan penumpang dan pesawat, dan personil bandara juga fokus pada pergerakan yang ada dan melaporkan secara real time untuk pengawasan di area Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Bakauheni pada awal pekan ini. Volume kendaraan meningkat hingga menimbulkan kepadatan di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Domi Desmantri, reporter Tribun Lampung yang sudah tergabung bersama kami. Silakan rekan Domi. Ya, Dea. Tepat di belakang saya ini adalah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Sudah ada peningkatan volume aktivitas di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kemarin terjadi lonjakan begitu di kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Antrian terjadi kurang lebih 1 kilometer begitu di dermaga eksekutif. Lalu
untuk alasannya sendiri, menurut penumpang, mereka sudah mengantri dari pukul 12 siang hingga saya membuat beritanya pukul 5 sore hari, mereka masih belum masuk ke kapal. Alasannya karena adanya keterlambatan kapal begitu. Lalu untuk data penumpang sendiri, di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dalam 2 hari terakhir mencapai 47.581 penumpang, dan untuk arus mudik kali ini PT ASDP Cabang Bakauheni mempersiapkan sekitar 68 kapal dalam jumlah penyeberangannya sendiri 28 per hari. Lalu untuk jumlah tripnya diperkirakan 88 trip sama sehari. Lalu juga untuk kesiapan tol gate, mereka menyiapkan setidaknya sampai 25 tol gate di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dari dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Dan untuk diinformasikan, syarat pelaku perjalanan dalam negeri ataupun penumpang yang ingin menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama wajib menyatakan PCR 3x24 jam, lalu untuk dosis kedua wajib mencatatkan swab antigen 1x24 jam. Lalu untuk yang sudah vaksin lengkap atau vaksin booster sudah tidak menunjukkan syarat itu lagi, namun menunjukkan sertifikat, bukti sertifikatnya ataupun di aplikasi Peduli Lindungi oleh petugas di pelabuhan, di tol gate. Lalu untuk kesiapannya sendiri, PT ASDP Bakauheni sudah menyiapkan sarana prasarana dengan kapasitas parkir 5.000 parkir yang muat untuk kendaraan roda 4 dan lebih dan seterusnya begitu. Lalu oke rekan dia. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Sepekan menjelang Lebaran, arus penumpang mudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Tahun ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang akan berangkat untuk menemui keluarganya di kampung halaman pasca 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmatika, reporter dari Tribun Batam. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat dilaporkan bahwa arus mudik sudah terjadi kepadatannya pada Minggu 24 April 2002 kemarin, di mana saat itu pada hari Minggu terdapat kapal Pelni yang membawa penumpang dengan tujuan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Surabaya. Sedangkan untuk mudik jarak dekat dikatakan oleh pihak pelabuhan sendiri arus puncak kepadatannya itu akan terjadi pada tanggal 28 sampai 29 April 2022 mendatang. Nah, perlu diinformasikan juga bahwa arus penumpang yang biasanya 150 orang setiap harinya, namun saat ini menjelang mudik Lebaran mencapai 700 penumpang yang meninggalkan Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu untuk calon penumpang atau pemudik yang mudik di dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan mudik jarak dekat yang biasanya hanya 1.000 pemudik, saat ini sudah mencapai 2.000 hingga 3.000 pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura menuju ke Telaga Punggur, Kota Batam. Nah, sedangkan dari pihak pelabuhan sendiri, karena melihat peningkatan jumlah pemudik saat ini, pihak pelabuhan berencana akan menambah trip pelayaran yang biasanya hanya 13 hingga 14 pelayaran saja setiap harinya, saat ini ditambah mencapai 18 pelayaran dengan jadwal pelayaran terakhir itu pada pukul 17.30 WIB. Untuk diinformasikan juga, saat ini untuk keberangkatan dari Pelabuhan Sri Bintan Pura menuju ke pelabuhan berbagai daerah di kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau masih atau wajib menggunakan vaksinasi booster. Namun apabila belum melakukan vaksinasi booster, wajib menunjukkan surat rapid test antigen. Sementara itu dari info terkini untuk keberangkatan di Pelabuhan Roro yang biasanya mengangkut penumpang dan juga kendaraan, belum terlihat adanya pengecekan surat rapid test antigen maupun cek kesehatan seperti vaksinasi booster. Sekian yang dapat saya laporkan, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmatika, dan berikut Tribuners keterangan dari General Manager Pelindo Cabang Tanjung Pinang, Yusrizal, kami tampilkan selengkapnya.
Dan pura peningkatan penumpang dibanding hari-hari biasa lebih kurang sekitar 30%, ya. Tapi kalau dibanding tahun kemarin kayaknya hanya meningkat sekitar 20% saja. Pak, berapa armada Pak disediakan nih Pak dari itu? Di pelabuhan SBP. Untuk pelabuhan SBP rata-rata berangkat saat ini satu hari itu sekitar 20 kapal. 20 kapal Pak ya? Yang berangkat mulai dari 19, 21, 22, 23, 24 tergantung situasi. Ya. Jadi sekali lagi karena ferinya ada standby di Tanjung Pinang, apabila memang penumpang terjadi peningkatan itu akan meningkat jumlah keberangkatan kapal. Pak, artinya dengan segala persiapan ini kita pastikan nggak ada penumpang kapal yang tertinggal gitu. Mudah-mudahan tidak. Armada cukup dan kita melihat sekarang ini sebenarnya memang euforia pemudik itu cukup tinggi, tapi ada mungkin faktor-faktor lain yang belum. Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners, geliat arus mudik Lebaran 2022 ini di stasiun kereta api Tanjung Karang mulai terlihat. Sebagian besar dari mereka adalah pemudik yang mencuri start untuk pulang ke kampung halamannya. Bagaimana pantauan terkini di sana? Kepadatannya juga bagaimana akan dilaporkan oleh Vincentius Soma Vera, rekan reporter dari Tribun Lampung. Silakan rekan Soma. Ya, rekan Dea, Tribuners. Benar sekali memang di Lampung, khususnya di stasiun kereta api Tanjung Karang mulai terlihat bagaimana aktivitas pemudik yang mencuri start untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Hal itu tergambar dengan banyaknya calon penumpang yang bawa bobot bawaan yang cukup banyak dan berat yang didominasi oleh pengguna kereta api tersebut. Padatan sudah mulai terjadi pada akhir pekan lalu, di mana secara waktu terhitung 1 minggu sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Ramainya penumpang kereta api kemarin disebabkan banyak faktor ya, selain karena mencuri start, juga karena ketersediaan gerbong kereta api yang masih sangat dibatasi di sini, sehingga membuat para calon penumpang mau tidak mau membeli tiket 1 pekan sebelum itu. Nah, gambarannya selain itu juga calon penumpang masih dimintai keterangan terkait pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau dosis penguat. Jika itu tidak disertakan, maka calon penumpang masih harus menyertakan bukti bebas COVID yang disertai dengan keterangan rapid test antigen. Padatan penumpang kereta api akan diprediksi terjadi hingga H-1 hari raya Lebaran di Lampung. Hal itu dilihat dari sudah terjualnya seluruh tiket yang ada untuk keberangkatan dari kereta api Tanjung Karang menuju stasiun kereta api Kertapati di Sumatera Selatan. Iya, begitu rekan Dia, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Vincentius Soma untuk laporan Anda dari Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Ribuan penumpang memadati Bandara Sultan Syarif Kasim atau SSK 2 Pekanbaru. Pihak bandara sudah membuka posko monitoring angkutan udara di areal bandara. Posko ini dibuka selama periode angkutan Lebaran dalam 16 hari ke depan. Selengkapnya dan juga pantauan di sana akan dilaporkan rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners semua. Oke, di Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Kota Pekanbaru, mulai kemarin sudah mulai terlihat arus kenaikan jumlah penumpang yang berangkat dari bandara tersebut ke sejumlah rute untuk melakukan mudik pada momen Lebaran tahun 2022 ini, Tribuners. Dan untuk kemarin saja jumlah penumpang ditaksir mencapai sekitar hampir 7.000 orang penumpang, Tribuners. Dan ini memang kondisi di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru pada H-7 kemarin sudah mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan ini, Tribuners. Dan kondisi peningkatan ini diprediksi terus terjadi, Tribuners, menjelang nantinya mendekati momen
Idul Fitri 1443 Hijriah di bandara tersebut, Tribunal. Dan untuk jumlah penumpang sendiri memang sudah mengalami peningkatan. Selain itu, dari informasi yang diperoleh dari pihak pengelola Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, bahwa memang di bandara tersebut juga mengalami peningkatan jumlah penerbangan, Tribunal, setiap harinya. Jumlah penerbangan setiap harinya di bandara tersebut saat ini mencapai 50 hingga 52 penerbangan, baik datang maupun penerbangan yang pergi dari bandara tersebut, Tribunal. Dan jumlah ini memang meningkat dibandingkan saat normal, karena memang untuk saat normal jumlah penerbangan hanya berkisar 40 penerbangan hingga 45 penerbangan dalam satu hari, Tribunal. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan pengawasan secara langsung dengan membuka posko monitoring, Tribunal, di bandara tersebut, Tribunal. Posisi posko ini berada di tidak jauh dari check-in area yang ada di Bandara Sultan Syarif Qasim II. Jadi masyarakat yang hendak mendapatkan informasi seputar angkutan lebaran bisa bertanya langsung di posko tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Tribunal. Jadi untuk di Bandara Sultan Syarif Qasim II sendiri memang kondisi peningkatan jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan sejak akhir pekan kemarin, Tribunal. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan langkah antisipasi untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang menjelang memasuki puncak arus mudik yang dilaksir berlangsung pada beberapa hari ke depan, Tribunal, mendekati momen Idul Fitri. Karena untuk saat ini, Tribunal, karena masih memasuki hari kerja, jumlah penumpang peningkatannya masih belum terlalu signifikan. Namun mendekati cuti bersama, pihak bandara memprediksi jumlah penumpang bakal mengalami peningkatan cukup signifikan. Apalagi sejumlah penerbangan sudah mengajukan untuk penambahan jadwal terbang dibandingkan jadwal normal sebelumnya, Tribunal. Namun hanya beberapa maskapai saja. Pihak bandara mengaku untuk beberapa maskapai nantinya diprediksi bakal meminta penambahan jadwal penerbangan karena mengingat bakal terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan pada momen libur lebaran di tahun lalu, Tribunal. Karena di tahun lalu memang sama sekali tidak ada tambahan jadwal penerbangan, Tribunal. Untuk di bandara sendiri, Tribunal, memang untuk persyaratan penerbangan masyarakat atau calon penumpang yang hendak berangkat dari Bandara Sultan Syarif Qasim II, Tribunal, sudah mengetahuinya sejumlah persyaratan bagi pelaku perjalanan penerbangan domestik, Tribunal. Jadi bagi para penumpang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis ketiga, mereka tidak diwajibkan untuk memperlihatkan swab antigen maupun hasil swab antigen maupun hasil swab PCR, Tribunal. Sedangkan bagi masyarakat yang baru mendapat suntikan vaksin dosis kedua atau baru mendapat vaksin dosis 1, mereka tetap mereka wajib untuk memperlihatkan hasil swab PCR maupun hasil swab antigen sebagai satu syarat perjalanan, Tribunal. Namun khusus bagi masyarakat yang masih berusia bagi calon penumpang yang masih berusia 6 tahun hingga 17 tahun diberi mendapat kelonggaran, Tribunal, pada momen jelang arus mudik ini, Tribunal, karena mereka yang calon penumpang yang berusia dari 6 sampai 17 tahun, mereka tidak wajib memperlihatkan swab PCR, namun dengan catatan mereka sudah mendapatkan vaksin lengkap atau sudah mendapatkan vaksin dosis 1 atau vaksin dan vaksin dosis kedua, Tribunal. Demikian dilaporkan dari Pekanbaru. Kita kembali ke dia. Baik, Tribunal, rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama Eksekutif General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Muhammad Hendra Irawan. Berikut liputan lengkapnya. Instruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memang mulai hari ini telah ditetapkan sebagai
periode angkutan lebaran sampai 16 hari ke depan, yaitu dari tanggal 25 April hingga 10 Mei. Tapi memang kami telah melakukan sebenarnya posko ini secara internal telah kami lakukan sejak tanggal 22 April kemarin, karena memang kami sudah melihat adanya peningkatan dari jumlah penumpang. Jadi kalau untuk hari ini sendiri sesuai dengan rencana jadwal operasi penerbangan ada sekitar 50 penerbangan. Seperti itu. Oke, untuk hasil pantauan tadi gimana Pak? Udah ada kendala atau seperti apa sih di hari pertama ini Pak? Nah, jadi karena sesuai dengan hasil pemantauan kami di lapangan, jadi memang masyarakat telah mengetahui terkait dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan terkait dengan syarat perjalanan transportasi yang menggunakan transportasi udara. Jadi secara umum aman, lancar dan terkendali. Berarti tidak ada kendala di hari pertama ini Pak ya, untuk sampai saat ini Pak ya. Oke deh, jumlah penumpang di hari pertama ini diprediksi berapa orang nih Pak? Jadi kalau sesuai dengan prediksi kami sekitar 6.500 penumpang untuk hari ini. Tribuners, diketahui bersama bahwa pemerintah membolehkan lagi masyarakat untuk mudik lebaran di tahun 2022 ini. Hal ini pun berdampak pada bisnis penitipan kucing di Kota Malang, Jawa Timur. Penitipan kucing mengalami peningkatan jumlah hewan peliharaan yang dititipkan karena pemiliknya mudik keluar kota. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan reporter Surya Malang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuner. Hari ini saya ke Oscat Cat House di Jalan Anggrek, Banda, Malang. Ternyata dari liputan ke sana bahwa banyak pemilik hewan piaraan, terutama kucing, sudah menitipkan hewan piaraan kesayangan mereka itu di lokasi tersebut. Tapi memang masih ada yang inden, jadi ada yang sudah dititipkan, namun sebagian besar itu akan dititipkan mulai 28 April sampai 8 sampai 9 Mei mendatang. Menurut Sri Rahayu, pemilik Oscat Cat House, dia merasakan penitipan pada Lebaran tahun ini terasakan seperti sebelum pandemi. Jadi banyak pemilik yang mudik ke luar kota Malang dan menitipkan hewan piaraan mereka ke tempat penitipan hewan tersebut. Untuk biayanya ada 3 golongan, yaitu reguler, premium, dan VIP. Jadi mulai 26.000 sampai 43.000 per hari. Yang membedakan dari premium sama reguler sama premium dan VIP itu adalah lokasi kamarnya yang diberi AC. Jadi mungkin dari kebiasaan dari para pemilik yang mungkin memberi AC di rumahnya, sehingga dia juga ingin ketika binatang kesayangannya dititipkan ke jasa penitipan itu, dia bisa merasakan suasana yang sama. Di lokasi itu pemilik yang menitipkan jasanya itu sudah membawakan makanan dari rumah. Jadi ketika makanannya habis, dari pemilik usaha bisa memberikan makanan tambahan, yaitu dengan harga 5.000 per hari. Sedang kucing yang masuk ke sana harus dalam kondisi sehat, yaitu sudah divaksin dan tidak jamuran atau tidak memiliki penyakit cacingan. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Silvi juga sudah melakukan wawancara bersama owner dari penitipan kucing Oscat Cat House Malang, Sri Rahayu. Berikut liputan lengkapnya. Kucing untuk menjelang Lebaran gimana, Mbak? Alhamdulillah sekarang udah mulai rame lagi. Setelah pandemi kemarin kan agak sepi ya. Ini udah mulai rame lagi seperti biasanya tahun-tahun yang lalu. Kapasitasnya berapa, Mbak? Ini hampir sudah 70 mau 80. Terus dari yang dimiliki kandangnya di sini berapa? Sekitar 50. 50, berarti 20 lainnya dibawa oleh pemiliknya. Oke. Dari pengelola apa enggak? Kesulitan atau repot gitu dengan iya, karena kan banyak kucingnya, jadi lebih ekstra dari biasanya.
Hingga H-6 jelang Lebaran tahun ini, Terminal Induk Kilometer 6 Banjarmasin masih sepi. Tidak ada peningkatan jumlah penumpang, baik angkutan kota dalam provinsi. Jumlah armada angkutan yang keluar masuk ke terminal pun juga stabil sama dengan hari sebelumnya. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Banjarmasin Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bill Dasari. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan dia, Tribuners, untuk jelang H-6 menuju Lebaran ini terpantau di Terminal Induk Kilometer 6 Banjarmasin masih sepi dan stabil karena jumlah angkutan yang masuk dan keluar dari Terminal Induk Kilometer 6 Kota Banjarmasin ini masih dengan jumlah yang sama dengan sebelum menjelang Lebaran. Berdasarkan data dari UPTD Terminal Induk Kilometer 6 Dishub Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah unit atau armada angkutan kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan masih berjumlah 12 hingga 20 unit per hari, baik yang masuk maupun yang keluar. Begitu juga dengan AKDP dengan moda bus untuk jurusan ke Kota Baru dan Tanah Bumbu juga masih dalam status stabil atau tidak mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan prediksi dari Kementerian Perhubungan, menurut Kepala UPTD Terminal Induk Kilometer 6 Dishub Kalsel, Tommy Haryadi, peningkatan jumlah penumpang atau armada angkutan kota akan terjadi pada 29 April nanti. Namun berdasarkan pantauan hingga hari ini, berdasarkan data UPTD Terminal ada peningkatan, namun pihaknya masih belum memiliki data manifest penumpang maupun angkutan yang masuk dan keluar. Dan hingga H-6 ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah mendirikan posko pelayanan terpadu untuk pemudik di Kalimantan Selatan. Ada 4 titik posko pelayanan terpadu yang didirikan oleh Pemprov Kalimantan Selatan, di mana salah satunya di Terminal Pal 6 Banjarmasin ini dan di Terminal Gambut Barakat, Pelabuhan Trisakti, dan juga di Bandara Internasional Samsudin Nor. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Milna juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala UPTD Terminal Induk Kilometer 6, Tommy Haryadi. Berikut liputan lengkapnya. Ya, untuk jadwal posko terpadu kita mulai dari tanggal 25 April sampai dengan nanti 10 Mei. Nah, artinya baru hari ini pertama kita laksanakan di posisinya di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin. Nah, posko terpadu ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, namun menyikapi persiapan mudik ini ada beberapa posko juga yang gitu. Baik darat, laut maupun udara. Nah, itu kerjasama dengan sinergi beberapa instansi, baik kepolisian, TNI, pelabuhan, udara, dan sebagainya. Oke, Pak, itu posko itu melayani apa aja sih, Pak? Kita lebih ke pelayanan aja, arus mudik lah. Pelayanan arus mudik, terutama yang ada di terminal tipe B, kilometer 6 ini, memudahkan masyarakat lah intinya, sebagai tempat pelayanan maupun informasi di sana. Pelayanannya apa? Benar Pak, ada pelayanan kesehatan juga? Betul, pelayanan kesehatan seperti hari ini ada pelayanan kesehatan terhadap. Lonjakan penumpang arus mudik sudah mulai terlihat beberapa hari terakhir di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Lonjakan terjadi disinyalir lantaran dalam 2 tahun terakhir aktivitas mudik Lebaran dilarang oleh pemerintah, sehingga ketika kebijakan diringankan, masyarakat pun berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Selengkapnya dan pantauan di sana akan dilaporkan rekan Ridwan Tuasamu, reporter Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Baik rekan Dea dan Tribuners, arus mudik di Kota Ambon, khususnya di Pelabuhan Yosudarso Ambon, mulai terlihat sejak H-9 beberapa hari lalu, Tribuners. Terbukti dari banyaknya pemudik yang kemudian berangkat melalui Pelabuhan Yosudarso Ambon saat kapal KM Ngapulu yang dari Tanjung Priok kemudian bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Menurut informasi dari operasional Pelni Cabang Ambon, ada sekitar 1.500 penumpang yang kemudian
berangkat dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju ke rute-rute yang akan dimampiri oleh KM Ngapulu, khususnya yaitu adalah Banda Neira, ada kemudian Tual, Dobo, Kaimana, dan Fakfak. Hal ini diutarakan oleh Kepala Operasional Muhammad Asagaf bahwa peningkatan 1.500 penumpang ini jauh sekali dari hari-hari biasanya di sebelum Ramadan. Karena di sebelum Ramadan, penumpang yang biasanya berangkat dari Pelabuhan Yosudarso Ambon itu hanya sekitar 500 hingga 700 penumpang saja. Namun di arus mudik tahun 2022 ini justru meningkat hampir 100%. Menurut Asagaf, hal ini terjadi karena adanya ruang yang dibuka oleh pemerintah untuk melakukan arus mudik, tidak seperti 2 tahun belakangan sejak pandemi COVID-19 masuk ke Kota Ambon pada Maret 2020. Memang arus mudik Lebaran selama 2 tahun itu dihentikan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada arus mudik yang dilakukan oleh penumpang dari Ambon menuju ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan di tahun 2022 ini, sesuai dengan peraturan perjalanan dalam negeri yang terbaru oleh Menteri Perhubungan, bahwa kapal sudah dibolehkan untuk mengisi penumpang hingga 100%. Hal itu yang membuat warga Kota Ambon kemudian berbondong-bondong untuk melakukan mudik Lebaran tahun 2022. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pelni Cabang Ambon juga kemudian melakukan deviasi satu kapal yang menjadikan kapal berhenti di Pelabuhan Yosudarso itu menjadi 9 kapal, yaitu ada KM Ciremai yang sebelumnya rutenya bukan melewati wilayah perairan Maluku, namun karena mengantisipasi adanya lonjakan arus mudik pada tahun ini, kemudian Pelni melakukan deviasi atau rubah rute KM Ciremai menjadi masuk ke perairan Maluku. Begitu pula ada posko-posko koordinasi yang dibangun oleh Pelni untuk memantau atau melihat agar kemudian arus mudik di Pelabuhan Yosudarso Ambon itu bisa berjalan lancar dan aman. Mungkin seperti itu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ridwan Tuasam untuk laporan Anda dari Kota Ambon. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!